Pernah nggak dengar kalau Solana bikin HP? Solana itu pernah ngerilis HP sebelumnya, yaitu namanya Solana Saga pada tahun 2023. Nah, di tahun ini, di pertengahan tahun 2025, dia ngerilis HP baru namanya Solana Seeker. Dan dia udah nembus 150.000 unit pre-order sebelum rilis resmi, jauh melampaui seri sebelumnya yaitu Saga yang cuma 20.000 unit. Pengiriman global Seeker udah dimulai pada tanggal 4 Agustus ini ke lebih dari 50 negara. Jadi apa itu HP dari Solana ini dan apa bedanya dengan HP biasa gitu? Solana Saga adalah smartphone Android yang berbasis di flagship Web3 pertama dari Solana Mobile ya, yang rilis di awal 2023. Desainnya pakai bingkai titanium dan black ceramic yang ada seatfold secure element terpisah untuk kunci kripto ya. Saga punya layar OLED 6,67 inci, 120 Hz, RAM 12GB serta storage setengah tera. Gila nggak tuh? Di tahun 2023 udah setengah tera. Pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kamera belakang megapiksel 50 ya, dan 12 megapiksel ultra wide, selfie 16 megapiksel, baterainya 4110 mAh. Udah IP68 ya, udah lumayan gitu di tahun itu. Dan untuk Androidnya itu Android 13 ya, wajar ya tahun 2003. Jualannya itu awalnya dibatasi 20.000 unit aja gitu, dan harganya $1.000 dengan deposit $100. Gila nggak tuh? Dan di tahun ini, di bulan Agustus ini, kita datang lagi Solana Seeker. Ini smartphone HP Web3 yang lebih kecil dan ringan dengan baterai lebih tahan lama gitu dibanding Saga. Seeker resmi dikirim secara global 4 Agustus tahun ini. Bener-bener gitu kripto natif. Desainnya itu fiturnya fokus untuk pengguna aktif Solana. Dan CEO-nya bilang kalau Seeker bukan untuk pengguna kasual atau pengguna biasa gitu. Ini lebih cocok buat pengguna yang sering transaksi on-chain ya, setidaknya seminggu sekali. Ada dua varian yang harganya $450 untuk yang biasa, terus sampai $500 itu untuk varian lengkap. Jadi sekitaran 7-8 jutaan gitu. Di bagian belakang Solana Seeker terlihat label seatfold di dekat modul kamera. Ini ruang aman buat hardware untuk menyimpan kunci privat kripto aset secara terisolasi gitu. Solana emang menekankan keamanan, semua kunci disimpan di enclave terpisah dan transaksinya hanya perlu autentikasi sidik jari tanpa dibocorin seed phrase-nya ke aplikasi manapun. Selain itu dia punya 4 kamera belakang utama 108 megapiksel dan 50 megapiksel serta 13 megapiksel. Lalu ada kamera depannya 32 megapiksel. Performa hardware Seeker cukup solid gitu. Layarnya udah AMOLED 6,36 inci atau setara dengan iPhone 16 gitu, dengan resolusi tajam gitu. RAM 8GB tapi storage malah kecil gitu, 128GB. Terus dia kok ini kayak downgrade gitu, Dimensity 7300, downgrade nggak sih? Dan baterai besar ya, ada peningkatan sedikit 4500 mAh, menjalankan Android 15 series ya di tahun 2025 dengan integrasi Solana Mobile Stack. Oke, HP ini emang diturunin ya spesifikasinya untuk mengutamakan efisiensi, tapi dengan harga jauh lebih murah gitu. Ya tapi wajar juga ya harganya murah terus spesifikasinya dikurangin gitu. Jadi bukan upgrade tapi downgrade gitu. Dan fitur Web3 kunci lain aplikasi termasuk DApp Store terdesentralisasi tanpa penyensoran dari Google ataupun Apple. Dan domain kripto bawaan siap pakai. Dan kenapa mereka ngebet banget buat HP yang berbasis di kripto? Dan co-founder Solana yaitu Anatoly Yakovenko pernah bilang ya, 7 miliar orang itu pakai HP sementara yang mengadopsi kripto cuma sedikit banget gitu. Dengan Saga atau Seeker mereka membuat era baru Web3 di HP. Intinya kalau kripto pengen secara luas dikenal harus dibawa ke perangkat yang kita pegang sehari-hari. Strategi ini juga mengincar dua segmen, pengembang dan pengguna kripto aktif. Dan untuk cara dapetin atau beli HP ini yaitu dibeli lewat pre-order. Calon pembeli cukup deposit $100 aja untuk pesan Saga. Sisanya HP bakal dikirim saat pengirimannya ya, untuk di tahun 2023. Dan pengirimannya cuma di pasar Amerika, Eropa, Kanada, dan juga Inggris. Itu untuk yang versi sebelumnya itu Solana Saga ya.
Tapi untuk yang versi yang baru Solana Seeker dia harganya lebih murah lagi. Mulai dari 4 Agustus pengirimannya gratis dilakukan ke lebih dari 50 negara. Harga prajual atau sebelum dijualnya itu yaitu 7-8 jutaan seperti yang gue sebutin tadi. Jadi untuk cara belinya kalian harus beli di toko onlinenya Solana Mobile yang resmi ya. Jadi belum dirilis di toko offline-nya. Dan juga ya itu harganya mungkin bakal naik ya kalau udah rilis di toko offline jadi $600 lebih. Untuk kelebihan dari HP keduanya ini adalah keamanan blockchain tingkat hardware berkat seed vault. Semua kunci pribadi disimpan secara aman dan transaksi on-chain bisa di-approve cepet via sidik jari tanpa membeberkan seed phrase. Dan kekurangannya itu ya itu dia, tidak kayak HP biasa gitu. Ekosistem aplikasi ini masih sangat terbatas hanya pada dApp, Solana, dan Web3. Pengguna yang butuh banyak aplikasi kayak sosial media atau game itu kayaknya nggak bisa atau kurang puas dengan HP ini. Dan ini lebih cocok untuk pengguna yang aktif dengan transaksi kripto. Dan itu dia untuk video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya ya. Dan menurut performa ya, menurut saya itu malah lebih bagus Solana Saga gitu ya. Tapi ya tergantung harganya ya, karena Seeker ini lebih murah daripada Saga. Jadi sekian itu aja untuk video kali ini. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Dan subscribe channel ini. Dah.